penyusunan kontrak dagang kelas I Fakultas Hukum Universitas Nusa Tenggara Kupang. Perkenalkan, saya Susan Kapitan sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan 5 narasumber saya. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada kelima narasumber saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, nama saya Simon Yamasana. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Perkenalkan, nama saya Surai Jati. Perkenalkan, nama saya Nuria Fedisha Sitorema. Jadi baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu kontrak nominat dan inominat dalam penyusunan kontrak dagang. Kita akan mengetahui bersama apa itu kontrak nominat dan inominat, macam-macam jenis kontrak inominat dan beberapa pertanyaan mengenai dengan kontrak nominat dan inominat. Saya sudah bersama dengan 5 narasumber saya, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai kontrak nominat dan inominat. Oke, jadi baik, kita akan membahas mengenai dengan kontrak inominat. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada Saudara Yaya untuk menjelaskan apa itu kontrak inominat. Oke, jadi baik, kita akan membahas mengenai dengan kontrak inominat. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada Saudara Yaya untuk menjelaskan apa itu kontrak nominat. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontrak nominat. Kontrak nominat adalah semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu. Tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain, pasal 1319 KUH Perdata. Oke, jadi baik, kita telah mendengarkan dari Saudara Yaya tadi yang menjelaskan mengenai apa itu kontrak nominat. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan lagi kepada Saudara Simon untuk lebih menjelaskan lagi mengenai kontrak nominat. Kepada Saudara Simon, saya persilakan. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Saudara Yaya bahwa pengertian ada di dalam pasal 1319 KUH Perdata. Dalam pasal 1319 KUH Perdata itu terdapat ada beberapa jenis perjanjian nominat. Yang pertama itu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa, yang keempat perjanjian melakukan pekerjaan, yang kelima persekutuan perdata, yang keenam badan hukum, ada juga penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap, perjanjian untung-untungan, penanggungan untung, lalu yang terakhir ada perdamaian. Oke. Saya coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli itu. Nah, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Itu terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Sedangkan sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Selanjutnya perjanjian melakukan pekerjaan, di mana perjanjian melakukan pekerjaan adalah perjanjian antara pihak di mana yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk mengembali keuntungan karenanya. Itu terdapat dalam pasal 1618 KUH Perdata. Selanjutnya ada hibah. Hibah adalah penghibahan suatu persetujuan dengan mana seorang menghibah. Oke, jadi baik, tadi kita sudah mendengarkan bersama tadi Saudara Simon menjelaskan kurang lebih ada 10 poin. Tapi tadi juga dijelaskan kurang lebih ada 15 poin yang disebutkan macam-macam kontrak nominat.
Oleh karena itu, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada saudara Soraya untuk menjelaskan 5 poin tersisa mengenai dengan macam-macam kontrak nominal. Kepada saudara Yaya, saya persilakan. Baik, saya menjelaskan tentang penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dengan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Terdapat pada pasal 1694 KUH Perdata. Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya. Terdapat pada pasal 1740 KUH Perdata. Pinjam meminjam atau disebut pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Terdapat pada pasal 1754 KUH Perdata. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Terdapat pada pasal 1792 KUH Perdata. Perjanjian untuk untungan. Perjanjian untuk untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik semua pihak maupun sementara pihak, yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. Terdapat pada pasal 1774 KUH Perdata. Penanggungan utang. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatnya dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perkataannya. Terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata. Perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Terdapat pada pasal 1851 KUH Perdata. Perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Oke, jadi baik, kita telah mendengarkan tadi saudara Simon dan saudara Yaya sudah menjelaskan mengenai apa itu kontrak nominat. Nah, di sini terdapat 2 kontrak, yaitu kontrak nominat dan nominal. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu kontrak nominal. Jadi, kontrak nominal itu adalah kontrak yang timbul atau tumbuh dalam hidup masyarakat. Kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata digunakan. Hukum kontrak nominal atau spesialis merupakan bagian dari hukum kontrak atau generalis. Jadi terdapat 4 jenis perjanjian nominal. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada saudara Hija untuk menjelaskan lebih terperinci atau lebih mendalam lagi mengenai dengan jenis-jenis perjanjian nominal. Kepada saudara Hija saya persilakan. Baik, saya menjelaskan terkait jenis perjanjian nominal. Yang pertama, sewa beli. Dalam sewa beli ada 2 tahap perbuatan hukum, yaitu tahap pertama menyewakan benda dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap pertama, penyewaan dengan membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran menerima benda itu dinikmati. Pada tahap kedua, menyewa dengan membayar angsuran sewa, terakhir berubah status menjadi pembeli dan pemilik hak atas benda yang sudah dikuasai itu. Yang kedua, sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan barang modal yang menjalankan usaha. Yang ketiga, factoring merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan. Yang
nama pendek suatu perusahaan dalam transaksi perdagangan dalam suatu luar negeri. Yang keempat, modal fictura. Karakteristik modal fictura bersifat fixed capital, yang artinya bantuan hanya dalam memberikan pada perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, inovasi dan kreasi tanpa mengenal adanya jaminan atau agunan apabila terjadinya risiko akan tanggung bersama. Oke, jadi baik, kita telah mendengarkan bersama dari Saudara Simon, Saudara Siti, dan juga Soraya mengenai pengertian dari kontrak nominat dan inominat, serta macam-macam kontrak inominat dan juga jenis-jenis perjanjian inominat. Oleh karena itu, kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan. Oke, jadi baik, terkait dengan materi tersebut ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu kami akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai apa sih perbedaan antara kontrak inominat dan kontrak nominat. Kepada saudara Yaya, saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kontrak nominat merupakan kontrak yang dikenali di dalam hukum perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan kontrak nominat adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat secara praktik. Saya sedikit menambahkan apa yang tadi sudah ditanyakan oleh saudara-saudara. Tentu pertanyaan dari teman-teman mungkin tentang perbedaan antara kontrak nominat dan kontrak inominat. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau kontrak nominat itu tentu kontrak atau perjanjian itu yang sudah diatur dalam KUH Perdata, sedangkan kontrak inominat sendiri itu adalah kontrak yang hidup di dalam masyarakat, artinya itu kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak diatur dalam KUH Perdata itu sendiri. Oke, jadi baik, kita sudah mendengarkan bersama dari saudara Yaya yang tadi menyebutkan apa itu perbedaan antara kontrak inominat dan kontrak nominat, dan sudah ditambahkan lebih dalam lagi oleh saudara Simon mengenai apa perbedaan dari kedua kontrak tersebut. Oke, oleh karena itu kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana supaya suatu kontrak nominat berlaku sah secara hukum bagi para pihak yang melakukannya. Dan dari pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Simon. Kepada saudara Simon saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana syarat sah secara hukum terhadap para pihak yang melakukan kontrak nominat. Yang pertama, kesepakatan para pihak, yang artinya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, di mana kesempatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kehilapan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kehilapan, paksaan, atau penipuan, hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Syarat yang kedua, kecakapan para pihak. Dalam konteks kecakapan, untuk membuat suatu perikatan yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali yang dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang. Dan pada umumnya semua orang yang telah undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
Syarat yang ketiga mengenai suatu hal tertentu. Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1322 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Syarat yang keempat, yang terakhir, sebab yang halal. Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjian atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1337 KUH Perdata. Oke, terima kasih untuk saudara Simon yang tadi sudah menjawab pertanyaan bagaimana supaya suatu kontrak nominat berlaku sah secara hukum bagi para pihak yang melakukannya. Terus selanjutnya ada lagi dua pertanyaan tersisa, yaitu yang ketiga, bagaimana kekuatan hukum kontrak inominat, dan yang terakhir, bagaimana sistem hukum pengaturan kontrak inominat dan apakah perjanjian inominat harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada saudara Asri untuk menjawab kedua pertanyaan tersisa ini. Kepada saudara Asri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu mengenai bagaimana sistem hukum pengaturan kontrak inominat. Sistem pengaturan kontrak inominat juga sama dengan pengaturan hukum kontrak, yaitu sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oke, baik, mengenai dengan pertanyaan yang kedua tentang apakah perjanjian inominat harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Perjanjian inominat harus tunduk pada peraturan umum dari buku ketiga KUH Perdata, yaitu prinsip-prinsip dasar perjanjian. Terkait dengan penentuan objek perjanjian, dalam perjanjian inominat tetap mengacu kepada syarat sah objektif yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk akomodasi lain terhadap penentuan objek perjanjian diberikan oleh asas itikat baik. Asas ini mendorong terjadinya sinergi hukum antara hukum perdata dan hukum-hukum lain, semisal hukum agraria dan hukum pidana. Dengan asas itikat baik pra-kontraktual dalam arti subjektif, para pihak didorong untuk secara timbal balik memberikan informasi dan meneliti fakta material terkait objek perjanjian. Objek perjanjian tidak hanya secara fisik harus memenuhi secara objektif, tapi juga secara tersirat tidak dilarang undang-undang yang sejajar atau undang-undang yang lebih tinggi atau yang tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Oke, kita telah mendengarkan bersama mengenai apa itu kontrak inominat dan kontrak dominat beserta jenis-jenisnya. Dan tadi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman narasumber mengenai dengan materi ini. Oleh karena itu, sekian dari hasil pembahasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat dipahami dan berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!